Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in hum min ahli syidki wal wafa. Amma ba'du, Bapak Ibu rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Sesungguhnya yang ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya bentuk dan sebaik-baiknya akhlak. Akan tetapi yang disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kau Muhammad adalah sebaik-baiknya akhlak. Bapak Ibu rahimakumullah, jika kita ingin meniru daripada bentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena indahnya bentuk Rasulullah, sempurnanya bentuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari bentuknya maupun ketampanannya, maka itu tidak mungkin untuk kita lakukan. Akan tetapi ada peluang bagi kita untuk meniru dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari sisi akhlak beliau. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim menyebutkan dan memuji serta menyanjung dari akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kau Muhammad menempati akhlak yang mulia dan agung. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai teman dan sekaligus mertua dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah beberapa waktu beliau ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq datang kepada putrinya yang bernama Aisyah, yaitu istri dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar berkata kepada Sayyidatina Aisyah, "Wahai putriku Aisyah, berilah satu cerita, berilah satu petunjuk kepadaku. Akhlak apa, amalan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya belum melakukannya." Mendengar pertanyaan seperti itu, Sayyidatina Aisyah menjawab kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai ayahandaku, wahai orang tuaku, sesungguhnya seluruh amal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah engkau lakukan. Akan tetapi ada satu hal, satu perbuatan yang belum pernah kau lakukan dan gak mungkin engkau bisa lakukan, wahai ayahku." Bapak Ibu rahimakumullah, awaluman aslama minar rijal wa huwa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan orang laki-laki. Beliau disebut As-Siddiq karena setiap sesuatu, baik perkataan atau perbuatan atau perilaku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar selalu membenarkannya. Abu Bakar dalam ba'du riwayah diceritakan, seandainya bumi seisinya
pohon-pohon yang ada di daratan ini ditebang, dibuat pena. Kemudian air laut yang seluas itu dibuat tinta, dan daun-daun yang ada di muka bumi ini dijajar untuk menulis amal Abu Bakar As-Siddiq. Maka air laut habis, pohon-pohon pun juga habis, bahkan dedaunan yang ada di bumi ini habis. Amal Abu Bakar ini belum habis. Bapak Ibu rahimakumullah, mendengar jawaban dari Sayyidatina Aisyah, Abu Bakar semakin penasaran. Wahai putriku, wahai anakku, gerangan apa amal Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang belum aku lakukan? Sayyidatina Aisyah kemudian meneruskan ceritanya. Di pasar kota Madinah, di sudut kota Madinah, itu ada orang laki-laki yang tua, renta, buta, dan Nasrani. Pekerjaannya setiap hari selalu mencaci, memaki, dan menghina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya jelek, ucapannya juga jelek. Setiap hari memaki dan menghujat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mendengar itu, melihat cacian dan makian dari orang buta ini, Rasulullah dengan sabarnya. Bahkan setiap hari, setiap pagi, beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawakan makanan berupa kurma kepada orang buta yang jelek ucapannya itu. Beliaunya, dari bibir beliaunya yang mulia dan indah, kurma dilembutkan terlebih dahulu. Kurma dimakan oleh Rasulullah, dilembutkan, dihaluskan, kemudian lalu disuapinya. Sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuapi, orang buta ini memaki dan memaki Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi itu tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti untuk berbuat baik. Ini adalah akhlak yang dilakukan oleh Rasulullah. Orang yang jelas-jelas berbuat tidak baik, orang yang jelas-jelas menghina kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi beliau dengan sabarnya, dengan telatennya menyuapi dan memberikan makan kepada orang yang menghina beliaunya. Bapak Ibu rahimakumullah, mendengar cerita dari Abu Bakar, dari Sayyidatina Aisyah, Abu Bakar kemudian mengambil kurma, diletakkan di atas tempat, kemudian dibawa kepada orang buta tadi, sembari mendengarkan ocehan dan celotehan dari orang buta yang menghina kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar mencoba untuk menyuapinya, akan tapi karena terasa orang buta ini kemudian bilang, siapa kau? Siapa kau? Kau ini tidak seperti orang yang biasanya menyuapiku. Orang yang setiap hari menyuapiku ini dengan sopan, dengan telaten, dengan mengunyah terlebih dahulu makanan yang diberikan kepadaku. Kamu ini siapa? Kemudian dengan tetesan air mata, dengan semakin beratnya mulut dari Abu Bakar berbicara, beliaunya mengatakan, wahai bapak tua, saya adalah teman dari orang yang setiap hari memberikanmu makan. Lalu kemana orang yang setiap hariku memberikanku makan? Saat ini beliaunya telah meninggalkan kita semua. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap hari kau maki-maki, yang setiap hari kau hina, yang setiap hari kau olok-olok, kau ejek dengan perkataan-perkataan kotor. Saat ini beliau telah meninggalkan kita semua. Bapak Ibu rahimakumullah, mendengar ucapan,
mendengar jawaban dari Abu Bakar, bapak tua yang buta, yang mulutnya selalu berbicara kotor, kemudian menangis dan akhirnya mengatakan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, wahai temannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saksikanlah, kau menjadi saksi pada hari ini bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Inilah saudara-saudaraku yang kami hormati, akhlak dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang jelas-jelas menghina kepada beliau, orang yang jelas-jelas memaki kepada beliau, membentak dan sebagainya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Rasulullah membalasnya dengan balasan yang baik. Sesungguhnya akhlak baik adalah milik kita. Jika ada orang yang berbuat tidak baik kepada kita, itu adalah akhlak mereka. Sekali lagi, untuk meniru pada sisi bentuk ketampanan, keindahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu hal yang berat. Akan tetapi ada peluang bagi kita untuk sedikit demi sedikit mencontoh akhlak dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.